Dan saudara, seorang polisi korban penyerangan Mapolsek Ciracas yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Saat ini korban dalam kondisi kritis. TNI Angkatan Darat kembali menjemput seorang anggota polisi yang jadi korban penyerangan Mapolsek Ciracas oleh oknum anggota di DKI Jakarta di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Total ada 3 korban yang terdiri dari 2 polisi dan 1 warga sipil terluka parah akibat penyerangan pada hari Minggu kemarin. Sebelumnya sudah ada 2 orang dipindah rawat ke RSPAD Gatot Subroto untuk dirawat intensif oleh pihak TNI Angkatan Darat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Saat ini sudah ada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jona, selamat siang. Pertama tentunya kita ingin mengetahui bagaimana proses evakuasi pasien korban penyerangan Mapolsek Ciracas. Ini apa yang jadi alasan akhirnya pasien dipindah ke RSPAD Gatot Subroto? Ya, selamat siang Pak Skalis dan Saudara. Hari ini tentu saja sudah ada penjemputan khususnya pasien ketiga yang bernama Bernardus Dimas Galih yang bertugas di Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Tadi kami mengikuti langsung mulai dari berangkat dari Markas Besar Angkatan Darat, di mana ini merupakan atensi langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa khususnya dalam rangka penanganan korban penyerangan yang ada di Polsek Ciracas. Kami melihat bagaimana atensi dari Kepala Staf Angkatan Darat begitu serius, dimulai dari tadi kami bisa mengikut langsung mulai dari rombongan, iring-iringan, dimulai dari kedatangan di Rumah Sakit Polri dan juga penjemputan dan akhirnya bisa langsung bergeser ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang ada di Gatot Subroto. Dan saat ini sedang dalam proses penanganan di ruang CICU, di mana saja ini merupakan salah satu ruangan dengan spesifikasi cukup baik, jadi bisa korban nanti akan diobservasi terlebih dahulu. Kira-kira mulai dari adanya luka atau mungkin bagian mana saja yang harus dioperasi. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari korban, saat ini di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri layar kaca sudah ada Kolonel Nyoto Widyo Astoro selaku Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD. Pak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Bapak. Pak, dari 3 korban, kan kita lihat kan 2 sudah dibawa hari Minggu dan hari ini hari Selasa 1 korban. Bagaimana Pak kondisi terakhir dari 3 korban ini? Iya, baik. Memang pasien ini ada 3 korban yang kita bawa ke RSPAD Gatot Subroto. Memang ini adalah kita lihat bahwa RSPAD Gatot Subroto adalah rumah sakit rujukan tertinggi untuk TNI. Kemudian juga RSPAD Gatot Subroto adalah rumah sakit kepresidenan. Oleh karena itu di dalam rumah sakit rujukan TNI yang tertinggi ini dan rumah sakit kepresidenan ini tentu mempunyai SDM yang cukup lengkap. Jadi dokter-dokternya cukup lengkap. Kemudian juga alat peralatannya cukup lengkap juga. Sehingga nanti bisa memberikan diagnosis dan penanganan yang paripurna, yang cukup baik untuk pasien-pasien tersebut. Kemudian atas petunjuk Bapak Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, pasiennya dirujuk dari Rumah Sakit Polri ke Rumah Sakit RSPAD ini dengan harapan memberikan pelayanan yang paripurna, pelayanan yang ideal dan pelayanan yang prima agar pasiennya dapat kembali sembuh seperti sedia kala, diharapkan seperti itu. Ya. Tadi kan sempat dikabarkan kondisinya kritis Pak ketika dibawa dari Rumah Sakit Polri. Untuk kondisi kritis sendiri bisa Bapak jelaskan sih Pak, mulai dari mungkin 2 korban dia sudah datang di hari Minggu dan 1 korban misalkan harus menjalani operasi atau mungkin ada kendala lain Pak. Baik, kondisinya memang pasien ini ditidurkan dari Rumah Sakit Polri, jadi ditidurkan supaya memberikan kenyamanan dalam perjalanan antara Rumah Sakit Polri menuju RSPAD ini, sehingga pasien kalau ditidurkan pasiennya cukup nyaman. Ya memang ada trauma di kepala, tapi traumanya adalah trauma sedang, ya, jadi bukan trauma yang berat. Kemudian ada beberapa luka-luka yang ada di paha kanan. Ya, pasien ini memang dirujuk ke sini supaya mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi kita nanti akan evaluasi kembali seluruhnya, sehingga kita akan evaluasi secara menyeluruh
sehingga dengan tim yang penuh. Jadi timnya adalah tim dokter yang memang dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter penyakit dalam, dokter jantung, semua tim akan dokter-dokter akan masuk dalam tim ini sehingga nanti memberikan hasil yang cukup teliti, kemudian dengan penanganan yang cukup prima nanti akan diberikan kepada pasiennya. Harapannya pasiennya menjadi baik kembali dan menjadi sembuh sempurna. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir kepada Bapak. Untuk korban yang sudah dibawa hari Minggu kemarin, khususnya 2 orang, itu sekarang update terkininya sudah sejauh mana, Pak, untuk 2 korban terakhir? Ya, pasien-pasien yang pertama memang sudah kita teliti, yang kedua ya memang ada beberapa luka di kepalanya, tetapi kondisinya sekarang membaik ya, sudah cukup baik, cukup sadar. Kemudian satu lagi ada trauma di daerah mata, ya ini masih kita teliti. Tetapi sudah kita lakukan pemeriksaan yang lengkap kemarin, diantaranya pemeriksaan CT scan, kemudian juga pemeriksaan funduskopi dalam matanya. Memang ada luka-luka atau larsasi di mata sebelah kanan yang untuk pasien yang pertama dan kedua. Dan sekarang pasiennya sudah ditangani, sudah boleh di ruangan biasa, yang 2 pasien tersebut. Ini ditangani dengan cara baik, kemudian dipulihkan untuk kondisi kejiwaannya juga. Jadi dokter psikiatrinya sudah masuk untuk memulihkan kondisi kejiwaannya, baik kejiwaan pasiennya juga kondisi kejiwaan dari keluarganya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nyoto atas perhatiannya. Tentu saja nanti akan ditunggu bagaimana update terakhir dari 3 korban. Terima kasih banyak Pak waktunya. Demikian wawancara saya dengan Kolonel Nyoto Widiasmoro selaku Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD. Tentu saja media akan terus mengupdate bagaimana perkembangan terakhir khususnya kepada 3 korban. Kami melihat pelayanan dilakukan oleh RSPAD ini begitu maksimal, tidak hanya atensi dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, tapi ini juga merupakan bentuk pelayanan RSPAD, di mana RSPAD ini merupakan rumah sakit dengan standar rumah sakit kepresidenan. Paskalis. Melaporkan langsung kondisi terkini dari 3 korban penyerangan Ciracas dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Jona Hamonangan, terima kasih.